warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik kelas 7 C dan K. Jadi Ibu sebelum besok kalian mengerjakan soal matematika, Ibu ingin eh, memberikan pengulangan materi. Sebenarnya bukan mengulang materi sih, kayak lebih latihan biar besok kalian lebih siap. Nah, di kelas 7C dan 7K Ibu sudah jelaskan. Tapi ada beberapa anak-anak yang yang tidak datang, jadi bisa melihat dari video ini. Nah, terkait soal besok, yang pertama itu ada tentang jelaskan perbedaan antara bilangan bulat, pecahan, dan desimal, dan beserta contohnya. Berarti kalian harus tahu dulu contoh dari bilangan bulat sama pecahan sama bilangan desimal. Nah, bilangan bulat namanya aja bilangan bulat, berarti otomatis bentuknya itu bulat. Dia itu berdiri sendiri. Contohnya apa? Ada 0, ada -1, -2, 3, 2, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang tidak punya pembagi dengan komanya, tidak punya pecahan, yang nilai pecahan, jadi benar-benar berdiri sendiri. Itu merupakan bilangan bulat ya. Terus selanjutnya adalah pecahan. Nah, kalau pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari apa? Pembilang sama penyebut. Pembilang sama penyebut. Nah, contohnya apa? Berarti contohnya itu seperti 1/2, 3/4, terus ada lagi pecahan campuran 1/2, kayak gitu. Nah, terus bilangan desimal. Oke, bilangan desimal berarti itu otomatis bilangan yang ada komanya. Misalkan 0,1 itu bilangan desimal, lagi 4,2, lagi 5,2 itu merupakan bilangan desimal. Nilainya negatif boleh, Bu? Nih, boleh. Misalkan negatif 2,5 gitu. Ya, coba kalian analisis dari soal-soal ini, apa bedanya di mana. Terus yang selanjutnya adalah berilah tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, kalau ini 10 ini itu merupakan tanda apa? Kalau misalkan ini itu contohnya 5 lebih dari 3. 3 kurang dari 5. Nah, kalau yang lebih dari itu pasti dia posisinya akan memakan. Nih, gitu ya. Nah, 10 sama 2 udah jelas dong, lebih darinya dari 2. Sekarang negatif 7 sama negatif 12. Sini negatif 7, sini negatif 12, sini negatif 12, sini negatif 7. Nah, di sini 0. Otomatis negatif 7 itu lebih besar dari negatif 12. Gitu. Nah, sekarang kalau 3/5 sama 1/4. Caranya gimana? Caranya adalah kita rubah bentuk pecahan ini disamakan penyebutnya. Jadi harus sama nih. Penyebutnya itu harus sama. Ini nih. Penyebutnya itu harus sama. Ini merupakan penyebut. Oke, gimana caranya? Caranya itu simpel aja. 3/5 ini kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Berarti kalau pecahan biasanya adalah ini dikalikan 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 5/4. Oke, sekarang kita udah punya 3/5 sama 5/4. 3/5 sama 5/4. Faktor yang sama itu adalah 20. Kenapa 20? Nah, dari sini 20, sini 20. 20 dibagi 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. 4 dikalikan 3 itu 12. Ini 20 bagi 5 hasilnya kan sama dengan 4. Nah, hasil ini itu nanti dikalikan sama ini. Kali hasilnya 12. Lanjut, ini 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 5 itu 25. Oke, 12 sama 25 gedean mana? Jelas 25. Jadi yang lebih besar adalah ini. Sekarang 5,23. Wah, ini merupakan notasi ilmiah. Notasi ilmiahnya kita rubah jadi bilangan desimal. Jadinya gimana?
2 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 2, nolnya ada 2. 200. Berarti 200 sama 5,3 jelas gedean mana? Oke. Terus ini ada 6, ada 1/4, terus ada 0,75, ada 2,1 kali 10 pangkat 2, terus ada negatif 1,5. Ini kita urutin. Gimana cara ngurutinnya? Cara ngurutinnya yang paling cepat adalah merubahnya ke dalam bentuk yang sama. Bentuk yang sama apa? Bentuk desimal. Bentuk desimalnya 6 apa? 6,0. 1/4. 1/4 itu sama aja kayak 1/4 dikali 25 dikali 25 sama dengan 25/100. 25/100 kalau dibikin desimal berapa? 0,25. Ini 0,75. Ini 2,1 kali 10 pangkat 2 itu kayak 2,1 kali 100. Karena 10 pangkat 2. Berarti jadinya karena ini ada 0,1 maka menjadi 210. Ini tetap negatif 1,5. Nah, urutannya mana berarti? Nah, silakan dilihat mana yang urutannya paling besar. Nah, sekarang notasi ilmiah. Notasi ilmiah, ingat-ingat. Misalkan di sini ibu punya 1000, berarti itu aja sama dengan 10 pangkat 3 karena nolnya ada 3. Kalau 5 kali 10 pangkat 3, 5, 1, 2, 3, 5.000. Ini banyak sekali. Berarti angka 12-nya kita hitung 12 kali nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat 7. Tapi kalau misalkan 1,2 kali 10 pangkat 8, iya itu juga betul. Ini lebih kecil lagi. Nah, kalau misalkan 0,00123 yang 0,1, 0,2 itu berarti pangkatnya negatif. Contohnya 0,1 itu sama aja dengan 10 pangkat negatif 1. 0,2 itu berarti sama aja kayak 2 kali 10 pangkat negatif 1. Wis, kok bisa? Dari mana? Ini sama aja dengan 1/10. Ini sama aja dengan, kalau 1/10 ini sama aja dengan 10 negatif 1. Terus ini sama aja dengan 0,1. Itu. Lah ini 2 kali negatif juga sama dari sini. Nah, jadi yang kita perhatikan itu apa? Misalkan di sini 0,0 ini 1. Berarti yang di depan itu ininya, angkanya sini 1. Terus ini kan 10 ya, 10-nya nolnya ada 1, berarti pangkatnya negatif 1. Nah ini 0,2, ini depannya adalah 2. Ini kan sama aja 1 kali 1, 10 pangkat negatif 1. Nah kalau yang ini 0,2 berarti ini 2. Ini angka di sini pindah ke sini. Nolnya ada berapa? Ada 1, berarti 10 negatif 1. Nah sekarang di sini kita ada punya 0,00123. Berarti 123-nya langsung kita paling kecilkan, yaitu 1,23 kali 10 pangkat negatif nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kali 10 pangkat negatif. Oh, ada satu lagi ya, maaf ya. Nah, ada 4, berarti 0, pangkat negatif 4. Iya kah, Bu? Kita coba cek ya. Berarti kalau kayak gini kita tulis dulu 1, 2, 3, terus nolnya ada negatif 4, berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, terus yang 4,5 ini udah Ibu jelasin kayak gini. Ya, bisa ya. Terus lanjut nomor 5. Dalam skuad timnas terdapat 30 nama yang akan dipanggil. Nah, jika 2/5-nya itu di Liga 1, maka berapa banyak pemain yang ada di Liga 1? Ini ada 30. Yang main di Liga 1 ada 2/5. Nah, terus angka 30 sama 2/5
Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, berarti kita nyari 30 dari 2/5. 30 dari 2/5 itu kata-katanya sama dengan 30 kali 2/5. Sama dengan berapa? 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. 6 sama 2 berarti 12. Jadi ada 12 yang 12 apa? 12 pemain ya yang dipanggil di Liga 1. Nah, kalau kalian ditambahin diketahui, ditanya, jawab akan lebih bagus ya. Tapi yang paling penting adalah jawabannya betul. Oke. Nah, ini nih, ini makanan kalian sehari-hari nih. Yang namanya bagan pertandingan. Bagan pertandingan itu udah jelas nih. Poinnya kalau menang 3, imbang itu 1, kalah itu 0. Ini pasti kalian jago banget. Oke, sekarang kita akan mulai menghitung dari MU. Ya, Manchester United, awas ya kalian. Jangan apa ya, jangan dibully MU-nya. Nah, di sini MU-nya ternyata win. Win itu menang. Dia itu dapat 3. Imbang itu sama aja dengan draw. Ya kalian lebih paham sih dari ibu. 1 dan lose atau kalah itu dapat 0. So, MU itu berarti dia 4 kali menang, 4 dikalikan 3 ditambah draw-nya itu 0, berarti 0 dikalikan 1 ditambah lose-nya 0 dikalikan 0. Maka 12 ditambah 0 kali 1, 0 kali 1 pasti hasilnya 0, ditambah 0 kali 0, 0 sama dengan 12. Oke, kalian silahkan lanjutkan untuk menghitung Chelsea, Wolves, sama Tottenham itu hasilnya berapa. Lalu diurutkan mana yang paling, mana nih, poin yang terkecil hingga poin terbesar. Misalkan yang terkecil itu Chelsea, terus Wolves, Tottenham, baru MU. Berarti urutannya Chelsea, Wolves, Tottenham, sama MU. Tapi kalian harus hitung dulu poin-poinnya tiap timnya itu berapa. Nah, soal yang ketujuh, 2 soal terakhir. Nah, di sini Ronaldo itu mau bagiin susu, donat, sama buah pisang ke anak di Klat Merden sebelum mereka mau main futsal. Nah, karena di sini kodenya futsal berarti otomatis yang ikut latihan mungkin anak sedikit ya. Di sini udah kita ketahui nih. Nah, ternyata ternyata diketahui itu ada 50 susu, 30 donat, sama 75 buah pisang. Terus ditanyakannya apa? Ditanyakannya itu adalah berapa paket yang Ronaldo bagi ke anak-anak. Kalau misalkan pertanyaannya berapa paket yang dapat dibagikan, bagi otomatis kita nyarinya apa? FPB. Nah, sekarang kita cari faktor-faktornya. Yang pertama kita cari faktor dari 50. 50 bagi 2, 25 dibagi 55. Kalian nyari faktornya bebas ya, pakai cara apapun. Karena ibu lebih terbiasa pakai pohon faktor, jadi ibu milih pakai pohon faktor. Kalau mau pakai tabel dan lain-lainnya juga silakan. Oke. Bebas. Terus kita udah ketemu nih. Faktor dari 50 itu ada 2 kali 5 kuadrat. Faktor dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Faktor dari 75 itu sama dengan 3 kali 5 kuadrat. Ingat-ingat nyari FPB itu yang gimana? Nyari FPB itu adalah nyari yang angkanya sama dengan pangkat terkecil. Dari ketiga ini yang angkanya sama hanya 5. Tapi yang nilainya dengan pangkat terkecil adalah 5 pangkat 1 atau 5.
Jadi paket yang dapat Ronaldo bagikan ada 5 paket. Oke, sampai sini. Sampai sini udah betul. Tapi biar tambah lengkap lagi 5 paket tuh isinya apa aja? Berarti dengan. Oke, kita hitung dulu. Di sini ada susu. Susunya 50 dibagi 5 sama dengan 10. Terus donat. 30 dibagi 5 sama dengan 6 ya. Terus pisang. 75 dibagi 5. 75 bagi 5 berapa, gengs? 75 dibagi 5 itu berapa? 1. Sini 5, sini 2, sini 5. Sini 5 lagi. Jadi totalnya adalah 15. Berarti dengan 10 susu, 6 donat, dan 15 apa? 15 pisang. Well done. Oke. Last question. Nah, udah ketebak banget sih karena kita materinya ada KPK dan FPB. Berarti kalau tadi FPB yang terakhir itu adalah KPK. Nah, sekarang Rizky Ridho itu latihan di lapangan Atfa itu 8 hari. Messi 5 hari. Beda sama Bang Ronaldo yang ternyata 10 hari. Terus pertanyaannya adalah kapan sih mereka latihan lagi kalau latihan bersamanya itu tanggal 10 Oktober 2024? Diketahui RR Ridho itu 8 hari. Kalau Bang Messi 5. Kalau Bang Dodo 10. Tanggal latihan pertama 10 Oktober 2024. Ditanyakan kapan latihan lagi kan? So, jawab aja. Kita menggunakan apa? Kong. Terus gimana? 8 dibagi 2, 4 bagi 2, 2, 5. Ya udah 5 aja. 10 bagi 2, 5. So, 8, 2 pangkat 3, 5 ya 5. 10 berarti 2 kali 5. Ingat, KPK itu kita harus tulis semuanya. Nih semuanya. Semua angkanya itu harus kita tulis dan ambil pangkat yang tertinggi. Yang pertama kita punya 2 pangkat 3 sama 2. Berarti yang kita tulis berapa? 2 pangkat 3. Terus dikalikan 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti ada 40 hari ke depan. Berarti 10 Oktober ditambah 40 hari. Berapa jatuhnya? Nah, jadi bertemu lagi di titik-titik. Oke, sekian pembahasannya, ternyata sampai 20 menit. Semoga kalian lagi megang HP dan bisa buka YouTube. Semangat ya semuanya ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan kita bareng-bareng. Apapun hasilnya, Ibu yakin kalian pasti bisa. Semuanya dikerjakan, diisi, jangan sampai kosong. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.